من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mari kita astagfirullah masih berkaitan dengan hadis dan syarifah Sayyid dan Sayyidah yang sempat memikir tempat bumi Nusantara itu baru satu orang akhir. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Mereka itu tergabung dalam wadah namanya Al-Gharib dalam hadis-hadis keturunan. Nanti saya jelaskan. Jangan ambil jadikan narasumber mah. Ini beri kamu sedang. Nah ini yang lalu dua berapa? Jadi pernyataan para hadis bahwa kami ini keturunan Rasulullah. Kelas kami berada minimal satu tingkat dari orang-orang selain kami. Orang selain kami itu di sini. Waalaikumsalam. Ya, saya kawin dalam bicara. Untuk itu, kami para habaib jumlahnya saya bacakan paling tidak 25 orang. Karena kami berada di sini, kami mempunyai wewenang secara mutlak untuk menikahi siapa saja, baik yang selevel dengan kami para syarifah dan para sayyidah, atau siapa saja yang bukan syarifah dan sayyidah tapi berada di bawah kami. Kami boleh menikahi
wanita-wanita baraja, wanita-wanita sungkar, wanita-wanita basalamah, wanita-wanita baharmus, wanita baswedan, wanita dan seterusnya. Jumlahnya akan meningkat 92. Karena kami di sini mereka di. Tapi wanita-wanita kami yang berada di sini tidak ada masalah kalau mereka dinikahi oleh orang yang satu kelas, mereka syarifah yang melamar Habib, mereka sayyidah yang melamar sayyid. Tetapi kalau yang melamar itu satu tingkat di bawah mereka, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemarin enggak datang malam Sabtu ya dia. Malam Sabtu enggak datang. Ada satu fotokopian majalah yang secara tegas mengatakan kalau ada seorang syarifah atau sayyidah nikah dengan sama-sama orang Arab tetapi bukan syarifah dan sayyidah, bukan keturunan Al-Qaf, bukan keturunan Al-Atas, bukan keturunan Syihab, bukan keturunan yang 25 itu, hukumnya haram. Nekat, perzinaan selama-lamanya. Waalaikumsalam. Bahkan juga saya dengar dari wawancara RRI Pro 3, saya dengar dari banyak pihak, insya Allah kalau sudah dari RRI, sudah dari majalah, sudah dari, insya Allah benar. Contoh yang mereka angkat, contoh itu antara Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Ini Bani Hashim. Bani Hashim, orang yang paling mulia di kalangan, kelompok yang paling mulia, suku yang paling mulia di kalangan orang-orang Arab. Itu Quraisy. Suku yang paling mulia dari orang-orang Quraisy yang adalah kelompok yang paling mulia di antara orang-orang Arab itu Bani Hashim, yang di dalamnya ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Fatimah binti Muhammad Bani Hashim. Tidak boleh dinikahkan, tidak boleh lagi 5 menit ngantuk. Ya apa-apa ini boleh kebangetan ini. Nek sing ngantuk aku. Kecuali dengan laki-laki yang satu level, yang satu bahasa mereka kubu. Sama-sama Bani Hashim. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib. Ali cucu Abdul Muthalib, Fatimah juga cucu Abdul Muthalib, Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya harus ingatkan kata-kata mereka yang mendasarkan kepada nilai ilmiah dengan mengadakan penelitian
penelitian yang memakan waktu yang lama tidak baik. Pernikahan antar keluarga, seorang laki-laki punya anak laki-laki, seorang laki saudara dia baik laki-laki atau perempuan punya anak perempuan, kemudian nikah antar sepupu, nikah antar misan, ya. Jawaban yang pas, pernikahan Ali yang adalah sepupu Rasulullah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ingin ke atas lagi, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudara sepupu beliau namanya Pencas. Putri Mau itu nyanyian. Namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Ini saudara sepupu Rasul. Ibunya adalah bulenya Rasul. Bahkan yang menikahkan Allah, zawwajnakaha. Aku nikahkan engkau Muhammad. Aku yang menikahkan. Bapaknya Zainab dikesampingkan surat Al-Ahzab. Jadi surat balik ini sing nerangke lari apa meneh sing diterangke ya. Surat Al-Ahzab 37. Wa istaqulu lilladzi an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Walamma qadha zaitun minha wa tara zawwajnaka likay yakuna lil mu'minina haraju fi azwaji adiyahim idza qadha minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ul. Aku nikahkan engkau Muhammad dengan mantan istri anak angkatmu Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab 37. Jadi mantan istri Zaid itu saudara sepupu kamu. Yang menikahkan Allah. Yang paling paham ilmu genetika itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Aku nikahkan engkau kepada Zainab yang adalah saudara sepupu kamu, yang ibunya adalah saudara bapak. Ini masalah sepupu. Di pernikahan artinya nanti kalau dibaca di rumah supaya materi saya tidak mengambil ke sana sih. Tapi selama yang membangkang itu juga materi gini itu kok ya nerangke ngalor ngidulku ya penak sing kok ya sing ngrungokke lah nek sing ngantuk. Ali adalah Bani Hashim, keturunan Arab yang paling tinggi. Fatimah juga Bani Hashim. Lahir dari rahimnya ada Hasan, ada Husain, orang terkenal meninggal kecil. Namanya Muhsin atau Muhaisin. Kemudian adik perempuannya namanya Ummi Kulthum. Nanti ceritanya bisa berkepanjangan. Nanti. Tapi yang harus diingat, bahwa putri Rasulullah itu bukan hanya Fatimah. 4 orang ya. Yang satu Zainab yang paling tua, kemudian Ruqayyah adiknya, kemudian Ummi Kulthum sama dengan nama kemenangannya tadi, yang terakhir Fatimah. Kalau Fatimah iya sudah selesai.
Waalaikumsalam. Tapi yang namanya Zainab itu, iya dinikahkan dengan orang Arab. Iya dinikahkan dengan orang Quraisy, namanya Abdul As. Nasab dia dengan nasab Rasulullah ketemu pada leluhur mereka yang bernama Abdimana. Ini Quraisy, tetapi bukan Bani Hashim. Ya, mungkin Rasulullah keliru. Karena waktu menikahkan Zainab itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Ya bolehlah. Sementara kita katakan iya. Kemudian putri yang kedua namanya Ruqayyah. Rasulullah memberikan nama kepada anaknya itu ya satu kata saja. Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Nah, Ummu Kulsum ini kata majemuk. Bahasa Arabnya mudhof dan mudhof ilaih. Abdullah itu kata majemuk, tapi yang lain Thayyib, Thahir, Ibrahim. Cucu-cucu beliau Hasan, Husain, Muhaisin, Ummu Kulsum kata majemuk. Waalaikumsalam. Ruqayyah ini juga dinikahkan dengan laki-laki Quraisy setelah dipisah oleh suaminya Utbah yang adalah anak Abu Lahab. Belum ada larangan pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah, tetapi karena kebencian bapaknya kepada Rasulullah, anaknya terimbas. Pegat. Adiknya Umaybah yang dinikahkan oleh bapaknya dengan putri Rasulullah juga, Waalaikumsalam. Ummu Kulsum dia dicerai. Dua orang menjanda gara-gara agama. Ini kerikil tajam, onak yang menjadi bagian dari persoalan rumah tangga Rasulullah. Selain beliau juga mendapat tugas dari Allah mengurus umat secara keseluruhan. Ruqayyah itu Bani Hashim, tetapi dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Bani Umayyah, Quraisy tetapi tetap. Lah, siapa enggak? Ya tak ono sing ngandake ora sah kuwi. Tak usah yo tak usah. Pertanyaan saya ulangi. Jangan-jangan Rasulullah keliru. Oh enggak. Masih usia belasan tahun. Terus sedikit saya uraikan kalau dibaca. Dibawa suaminya meninggalkan Makkah, meninggalkan Jazirah Arab, nyebrang Laut Merah, hijrah ke Ethiopia. Bukan dalam rangka mencari pekerjaan, bukan dalam rangka mencari sesuatu nasib, tetapi dalam rangka menyelamatkan. Akhirnya kembali ke Makkah, ikut Rasulullah hijrah. Rasulullah memimpin tentara Islam menuju Medan Badar. Sudah sering saya sampaikan. Utsman bin Affan sudah bersiap-siap dengan kuda perangnya, dengan pedang dan tombaknya, dengan panah dan baju perangnya. Rasulullah mengingatkan, Utsman, istri kamu dan sakit. Kamu tunggu saja istri. Akhirnya sebelum Rasulullah pulang dari
Sadar dengan kemenangan beliau, Ruqayyah ini meninggal. Kalau Rasulullah klaim dalam masalah ini, bahasanya mesti kapok aku pengajian kok ngantuk. Kapok aku misalnya aku dengan orang yang satu level di bawah level Bani Hashim. Enggak. Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan dinikahkan dengan adiknya Ummi Kulsum. Takdir Allah. Setelah berlalu sekian waktu, Ummi Kulsum itu juga meninggal. Tidak salah nikah. Oh, bukan Rasulullah. Sikap seperti itu. Justru kematian Ummi Kulsum radhiyallahu anha, Rasulullah sempat berujar, Utsman, nek aku isin duwe anak wedok lega. Kalau saya masih punya anak perempuan ya, sendiri ya. Saya ambil kamu menjadi menantuku yang ketiga. Bukti keabsahan pernikahan antara Bani Hashim dengan orang yang di bawahnya, meskipun Quraisy, tetapi tidak bisa nyusul ketinggian Bani Hashim. Jadi kalau bicaraan antara Fatimah dengan Ali, memang iya. Tapi kalau kita merujuk kepada bahkan yang namanya Zainab, ya, yang namanya Zainab, dia ikut hijrah ke Madinah, Suaminya tetap di Makkah, meskipun riwayat menerangkan bahwa dia sudah masuk Islam. Wallahu alam termasuk yang direkrut oleh para pembesar Quraisy untuk maju ke medan Badar apa tidak, yang kita angkat dalam surat An-Nisa 97 itu. Di sini. Jadi saya ulangi. Suami tetap di Makkah. Ya ini itu hijrah ke Madinah. Beberapa tahun berpisah. Sampai akhirnya Abul As itu menemui Zainab, sampai akhirnya mereka merasa tetap sebagai suami istri. Riwayat yang lebih kuat mengatakan tidak ada nikah ulang. Meskipun pernikahan yang terjadi itu pernikahan dengan tatanan dan aturan jahiliyah. Ketika suaminya ketemu dengan Zainab di Madinah itu syariat Islam. Artinya kalau saya katakan jangan-jangan Rasulullah keliru, Rasulullah mengangkat Abu As sebagai menantu itu, beliau belum diangkat menjadi Rasul. Enggak, ternyata tidak. Ini Zainab. Ini Ruqayyah. Ini Ummi Kulsum. Jadi ceritanya menjadi panjang. Pernikahan antara Ali dengan Fatimah
itu melahirkan 4 orang anak ya, Hasan, ada Husain, dan ini yang banyak diangkat. Sementara yang Muhsin atau Muhaisin itu meninggal dalam usia masih kecil. Nah, yang satu lagi namanya Ummi Kulthum. Yang satu lagi namanya Ummi Kulthum. Sudah sering saya angkat, tapi saya meninjau masalah ini dari materi yang saya paparkan. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Ya 12 tahun. Lulus SD. Dilamar oleh Umar bin Khattab. Tolong jangan bersandar ya. Itu balamu. Maju. Aku ya rasa enggak. Aku jalan, aku di kota. Dari faktor usia, Umar bin Khattab itu sudah kepala 5. Sementara Ummi Kulthum ini baru usia 12. Cuma yang harus saya ingat, Ummi Kulthum ini darah Bani Hashim. Umar bin Khattab ini darah Bani Adi. Ummi Kulthum di sini, Umar di sini. Ketika Umar melamar kepada bapaknya Ali radhiyallahu anhu, ada kesan menolak. Itu bukan karena mal beliau delok pitoke dhewe. Dengaran delok piye. Dia tidak mengatakan anak saya ini Bani Hashim, kamu ini Bani Adi. Tidak sekufu. Bukan itu. Tapi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab, anak saya masih kecil. Apa kamu mau kalau saya carikan ganti saudara sepupu dia, anak Ja'far bin Abi Thalib? Apa jawab Umar? Bloko suto. Saya melamar anak kamu itu karena saya ingin mempunyai keturunan darah Rasulullah. Ini anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawabannya kalau saya berikan, ya sudah silakan. Nanti akan saya suruh anak saya datang ke rumah kamu. Hormatnya Ali kepada Umar. Kalau sekarang kan aku di anak itu pengen nabur ya nyaman aku. Kalau kamu mau menabur silakan enggak. Biar saya suruh Ummi Kulthum itu datang ke rumah kamu. Hormatnya Ali kepada Umar. Wong suara kupingnya pecah, berbonan mercon. Enggak, Umar bin Khattab melamar Ali itu dengan menodong Ali, wapaknya bedil. Itu bedil nanti wong rumahnya bedil. Saya suruh dia datang ke rumah saya. Ke rumah kami. Datang betul. Umar bin Khattab nador, itu diperbolehkan. Cuma wallahu mungkin kurang marem dengan melihat baby face-nya, ya, wajah kekanak-kanakan dia
dia ingin melihat betisnya sehingga lawar kok ya. Jubahnya Umi Kulthum itu diangkat sedikit. Itu dipenerangi itu Umar. Oh kalau ini bukan Amirul Mukminin jotos. Ini darah Rasulullah di sini. Kalau kamu bukan Amirul Mukminin tak jotos. Pulang dan akhirnya dilamar. Dan lahir dari rahim Ummi Kulthum yang adalah berdarah Bani Hashim yang adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lahir 3 orang ini. Yang satu Zaid bin Umar. Baninya bukan Bani Hashim tapi Bani Abi, bapaknya Bani Abi. Ruqayyah. Jeneng kok bengong wae. Ruqayyah. Yang ketiga Abdurrahman Al-Asghar. Jadi ini saya kalau boleh tambahkan, maaf ya, bukan Umar itu Joko kemudian kalau Ummi Kulthum cetok. Umar itu sudah nikah 5 kali. Istri yang pertama namanya Zainab binti Mad'un. Lahir dari rahimnya ada Hafsah, tapi yang pertama kali Abdullah bin Umar. Seorang ahli tafsir. Kemudian ada Abdurrahman. Kemudian ada Hafsah. Anak dari istri pertama namanya Abdurrahman. Anak dari istri kelima, tentu saja salah seorang sudah cerai. Namanya juga Abdurrahman. Jeneng kok bulan-balik bulan. Satu saudara itu namanya Abdurrahman semua. Sing jenenge Umar bin Khattab orang iki jeneng kok ya. Mbok takon wong Jawa kok jeneng oleh Siti Purwati Handayani. Jeneng saya dipakai lalu. APP ini agak bingung gitu ya. Yang pertama disebut Abdurrahman saja, yang kedua disebut Abdurrahman Asghar. Dari Zainab binti Mad'un saya terlupa satu. Lahir Abdullah bin Umar, lahir Hafsah, lahir Abdurrahman, lahir Ubaidullah. Lisan kiai di orang Indonesia menyebut Ubaidullah itu mesti orang. Jadi Ubaidillah. Ini kalau saya mengacu kepada keberadaan Husain, ya, bahwa dia itu cucu Rasulullah, itu lahir dari rahim Fatimah. Artinya kelas dia sama dengan kelasnya Ummi Kulthum, meskipun dia perempuan juga lahir dari rahim Fatimah. Apalagi tadi saya sebutkan ada Abdurrahman, tadi saya sebutkan ada Zaid. Ini dari rahim Fatimah. Ini keturunan Rasulullah. Tapi sejarahnya tertutup. Justru yang terangkat itu ini. Saya mendapatkan sumber dari satu orang. Kalau nanti ada boleh sih. Dari keturunan Husain, dari keturunan Husain
Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Fa'auladul Husain hum, anak-anaknya Husain. Hum Ali Akbar. Mumpung ada bapak jenenge Ali, anaknya jenenge Ali. Alladzi utila ma'abi yang terbunuh bersama bapaknya di Medan Karbala. Wa Ali Zainul Abidin wa dzurriyyatuhu adadun katsirun. Ali Zainal Abidin ini mempunyai keturunan banyak. Wa Ja'far wa Abdullah, yang terakhir Abdullah, walam yu'aqiba. Ja'far dan Abdullah ini belum menurunkan keturunan. Ini kalau Husain ya, tapi memang fokusnya Husain, tapi ya, supaya ada keseimbangan. Fabanul Hasan, anaknya Hasan, ada Ali yang besar. Al-Hasan wa Zaid wa Talhah wa Qasim wa Abu Bakar wa Abdullah. Al-Hasan itu memuji Abu Bakar dan anaknya Abu Bakar itu. Fakutilu di Karbala, semuanya terbunuh di Medan Karbala. Ma'a amihim asy'in, dengan paman mereka, bersama paman mereka. Husain paman mereka. Tetapi selain itu ada Amr, ada Abdurrahman, ada Al-Husain. Bapaknya namanya Hasan, saudaranya namanya Husain, anaknya diberi nama Husain. Wa Muhammad, wa Yaqub, wa Ismail. Hanya artinya keturunan Ali bin Abi Thalib dari Hasan dan Husain itu banyak. Tetapi yang menjadi cerita, salah seorang keturunan Husain bin Ali, salah satu keturunannya, dari urut-urutannya saya belum menemukan. Tapi keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhu ini namanya Isa Al-Muhajir. Nyambung ya? Isa Al-Muhajir. Ini tinggal di Irak pada masa pemerintahan Bani Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Harun Al-Rashid, yang ketika dia memerintah banyak melibatkan orang-orang non-Arab untuk menjadi pembantu-pembantu dekatnya. Yurati cekel KPK kayak di Prabowo dan siapa ya ditempatkan pakai tadi Juniari Peter batu bara bola dalam. Ini nggak ada tidak ada pengangkatan orang-orang Arab Darmaki. Itu tidak ada pengaruhnya di dalam mempengaruhi maju dan mundurnya Daulah Abbasiyah. Tapi ada unsur kebencian dari dalam diri mereka dan dari kalangan Bani Abbas kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Sadar mereka bagaimanapun juga orang akan tetap mengenang dia bahwa ini ada darah tetesan dari Rasulullah. Ketika pemerintahan Daulah Abbasiyah di zaman pemerintahan Harun Al-Rashid dan seterusnya, Al-Ma'mun, ini ada usaha yang gencar untuk bagaimana
bunuh, membasmi orang-orang Alawi asli gitu ya. Alawi itu artinya keturunan Ali gitu. Ali, keturunan Ali. Nah, ini yang sekarang Robito Alawiyah itu keturunan Ali apa bukan? Dosen menurut Pak. Termasuk Isa Al-Muhajir tadi. Jiwanya terancam. Salah seorang pembesar Daulah Abbasiyah ya mengkhawatirkan keselamatannya sehingga kata dia Anda ini orang mulia, Anda ini Alawi, Anda ini keturunan Rasulullah, tolong ya dengan hormat Anda tinggalkan takkan nyawa Anda tidak bisa dijamin keselamatan. Ini saya beri surat pengantar, tinggal kamu yang tahu saya itu. Tinggal kamu yang saya beri pengantar. Kalau yang membuat pengantar itu saya, kamu serahkan kepada Kubarok Yaman, mesti mereka akan menerima, mesti mereka akan mengeluhkan Anda, mesti mereka akan menghormati Anda. Karena hormat mereka kepada Rasulullah. Terima, kemudian dia meninggalkan Irak, meninggalkan Baghdad, menuju Yaman. Ya ceritanya ada perbedaan pendapat. Dia meninggalkan Irak, meninggalkan Baghdad itu diantar oleh salah seorang budak laki-lakinya. Diantar oleh salah seorang budak laki-lakinya. Di tengah perjalanan ada yang mengatakan dia dibunuh, Isa Al-Muhajir itu. Ada yang mengatakan meninggal. Dibunuh atau meninggal nggak ada masalah. Cuma setelah dia meninggal, surat sakti dia. Sakti mondro bunuh dari seorang pembesar. Takut kepada pembesar yang surat sakti tadi, baik dia dibunuh atau tidak, dibunuh atau meninggal, atfa'an fi meninggal secara alamiah, diambil oleh budaknya yang adalah orang Persia. Persia itu Arab bukan? Bukan. Persia bukan Arab. Diambil oleh orang Persia dan kalau saya bayangkan, pede betul dengan surat itu. Datang ke Yaman menemui para kubarok. Saya dari Baghdad, saya teraniaya, nyawa saya terancam. Salah seorang pembesar menyuruh saya meninggalkan negeri itu dengan memberi pengantarnya ini. Dibaca, Masya Allah, ahlan, gitu ya. Selamat. Pun kepingin ragu, pinten. Ditapat maka gampang milih. Akhirnya dari keturunan mereka lahir orang-orang yang tinggal di Yaman, ada yang tidak terasa tinggal di Yaman, pindah ke Indonesia, mengaku bahwa kami ini keturunan Rasulullah, berangkat dari nasab Isa Al-Muhajir, tapi baik terbunuh atau tidak terbunuh, bahasa selanjutnya itu satu kata. Surat sakti tadi diambil budaknya dan dia mengaku sebagai Isa. Gitu Pak Nara, betul ya? Ah, ini yang saya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya, cuma yang satu bapak, yang satu, tapi Isa Al-Muhajirnya beliau Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau kakak itu Ahmad bin Saleh. Di sini, jadi ketidakmauan orang-orang al-irsyad al-islamiyah, ketidakmauan orang-orang nyambung nggak?
al-masyayikh. Kalau yang keturunan Rasulullah itu Alawi, yang bukan keturunan Rasulullah itu al-masyayikh. Betul-betul tidak tidak mau menerima. Karena penampilan orang Persia tadi bagaimanapun juga, mbok ya tetap irong versi rambutnya mau ditampaknya ya tetap rambut versi ya taruhlah ya namanya antum pas haji itu mungkin itu versi tidak bagi Arab baca emertisik Yamani ya beristir atau antum foto-foto pasar Kliwon, foto-foto orang Kliwon, sing siji Arab, sing siji Koja, mudeng Koja, yang keturunan Pakistan itu, Gujarat ya, Koja. Enggak ya, Gujarat malah dengan Koja, pendiri MTA, itu Koja, itu bisa dibedakan ya itu. Oh, saya kok ngaku Arab. Tetapi sekali lagi, kalau saya kaitkan dengan yang lain, keturunan Rasulullah lewat Ali dan Fatimah, saya fokuskan Hasan dan Husain itu bukan hanya yang bernama kata beliau Ahmad dari Kisah Al-Muhajir. Saya sebutkan tadi namanya banyak. Maksudnya yang namanya Habab itu bukan hanya di Yaman, ya di Irak, ya di Yaman itu sendiri ya bahkan kalau sekarang di Kuwait, di Abu Dhabi, di Emirat Arab banyak, bahkan di Mesir bahkan. Tapi kalau ada namanya Habib dan Syarifah, Sayyid dan Sayyidah, bola bali bola, mesti berasal dari Yaman. Nah, yang lain itu gimana? Satu. Yang kedua keturunan Umar. Ali di sini tidak. Ali di sini tidak mempunyai fungsi. Tapi Ali dilibatkan itu karena istrinya Fatimah dilibatkan karena berdarah Rasulullah. Jadi Ali dan Umar sama. Tetapi adiknya Hasan dan Husain yang bernama Ummi Kulthum itu berdarah Rasulullah juga. Dan akhirnya dinikahi Umar tidak ada masalahnya. Kalau yang dijadikan ukuran itu Ummi Kulthum, kalau dia jadikan ukuran itu anaknya Fatimah. Tadi saya sebutkan ya, lahir ada Zaid, ada Ruqayyah, ada Abdurrahman Al-Azhar. Kok ini tidak ada yang mempunyai anak Habib dan Khalifah, Sayyid dan Sayyidah? Nah, di sini, jadi ada yang kurang jelas. Tak balik. Nah, ini antum ini mudeng, kabotan kukulo ini. Idolan loh ya. Ada yang kira lah, apa? Tidak ada. Jadi jelas ya, ini kesimpulannya. Menyatakan bahwa kami ini adalah keturunan Rasulullah dan tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang sama-sama keturunan Rasulullah. Itu ternyata oleh Rasulullah sendiri ditantang. Ternyata oleh Ali bin Abi Thalib juga ditantang. Anak saya yang namanya Ruqayyah itu, yang namanya Ummi Kulthum itu darah Rasulullah. Kamu itu darahnya apa? Kalau orang Jawa itu mungkin itu Ummi Kulthum itu Traing Kusumo Rembese itu darah Bani Hasyim. Kamu itu Traing Kuli
Mesin banyak pecah di ya namanya sekufu itu memang iya, tapi tidak harus. Ya kalau kita mengacu kepada ayat 220 atau 221 kemungkinan surah Al-Baqarah itu jelas-jelas ayat mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang mukminah lebih baik dari orang musyrik meskipun dia mengagumkan kamu. Perempuan musyrik. Wala tankihul musyrikin, dan jangan kamu nikahi, jangan kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan anak perempuan kamu sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun, sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik dari orang musyrik meskipun dia mengagumkan kamu, namanya terkenal di seluruh Indonesia, Gimbong PKI nomor 1 namanya Aidi. Jadi kita balenan satu. Kami keturunan Rasulullah, akhirat kami itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Orang yang mendengar kata-kata itu enggak, Ustaz, bukan dijamin Rasulullah, dijamin langsung oleh Allah. Termasuk DNID. Jadi DNID itu Dwipa Nusantara. Gimana itu? Nama lengkapnya Habib Dwipa Nusantara ID. Oh, itu dijamin itu. Itu termasuk mereka keturunan Alawi. Artinya bagaimana yang keturunan Alawi dalam perjalanan menempuh jalan menuju ridha Allah bisa jadi mulus, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan jalan itu menghalangi mereka sehingga membelokkan mereka dari kebenaran, sehingga ketika Nabi Ibrahim ini yang ada di depan itu saya langsung angkat. 126 surat Al-Baqarah. Qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara wa umatu qala thumma aqtaru ila adzabin nari wa sal masir. Saya angkat ke atas ya, 120. Wa idh tala Ibrahim rabbu bi kalimati fa atammahun qala inni ja'il kalinasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya 224. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji rohnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Bu ampun kula kemawon Gusti, orang Jawa. Nggih anak kula, nggih mantu kula, ora guyu. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, tetapi tidak ada kepastian.
Bahkan tidak ada jaminan dari Allah bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu mesti menjadi orang yang Muslim seperti Nabi Ibrahim. Buktinya ada yang namanya Abu Lahab, ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya yang lain, ada yang namanya yang lain, termasuk keturunan Rasulullah. Ada di antara mereka yang menjadi gembong nomor 1 Partai Komunis Indonesia di Indonesia, tentu saja namanya DNI. Selesai yang kurang jelas tadi sekali lagi tentang kami dijamin masuk jannah. Ya usah meri ya, tapi ya nggak usah mencep memang. Kita berkewajiban untuk menjelaskan lebih jauh supaya mereka memahami bahwa kami tidak boleh menikahkan anak kami dengan orang-orang yang bukan Habib dan bukan Sayyid. Rasulullah ternyata juga menikahkan itu. Ali bin Abi Thalib ternyata juga menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki bernama Umar bin Khattab yang juga bukan keturunan Bani Hashim. Bahwa kami menduduki derajat 1 tingkat di atas umat manusia. Allah membantah, inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Tambahan? Ya, ada yang. Jadi kesimpulannya yang namanya rejeksi, nggak usah pakai akhir. Itu adalah saudara kita se-Islam dengan kekurangan dan kelebihan yang dia miliki, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim. Tapi jangan mimpi, apalagi ngigau minggu, apalagi berharap, apalagi optimistis, tidak mendahului takdir. Semuanya yang mengetahui alimul ghaibi wa syahadah adalah. Jangan mimpi Islam maka tegak di tangan dia. Kecuali akhirnya dia merubah pola pikirnya, merubah keberadaan dirinya bahwa saya adalah kullukum min Adam wa Adam min turabin la fadla li arabiyyin wa la ajamin illa bittaqwa. Kalian semua adalah keturunan Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan keutamaan. Antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam selain Arab kecuali bertakwa. Saya sudah terangkan, podo-podo iman, podo-podo sholat, podo-podo ibadah, yang satu Arab, yang satu Ajam, nilainya lebih tinggi Arab nih. Yang paling mulia itu orang Arab yang paling mulia orang Quraisy, yang paling mulia Bani Hashim. Itulah sebabnya kalau 2 pekan yang lalu saya katakan penolakan Salman Al-Farisi ketika mereka satu rombongan dengan orang-orang Arab, satu rombongan datang waktu zuhur. Salman itu dipersilahkan oleh mereka orang-orang Arab sama-sama sahabat Rasulullah, tapi kesenioritasan dia dianggap lebih tinggi dari mereka. Penolakan itu bukan karena dilarang, tetapi hormat mereka kepada orang. La na'ummukum fisyalah wa la nunkikum nisa'akum. Aku tidak berani, bukan tidak mengimami kalian di dalam sholat. Bokor saya aku ya manut. Dan saya tidak berani menikahi anak-anak. Karena pokokku tunggu rapeli aku rani manu wong sing saleh. Alhamdulillah. Seperti Ustaz Wahyudin yang dinikahkan dengan putrinya Ustaz Abdullah Sungkar.
seperti dan yang lain. Memang ini dengan ada kisah ya. Saya turun di bandara Dubai jam 10 lah. Padahal pesawat itu berangkatnya masih pada maghrib nanti, jadi saya layak-layak di musola bandara. Kemudian datang waktu dulu, saya siap-siap, masya Allah itu orang-orang yang datang di sana namanya juga orang Arab, baju putih, pakai sorban, pakai jubah. Ketika kita sudah ngumpul, terus salah seorang di antara mereka mengumandangkan iqamah, ngambil orang. Semuanya tuh sepakat ngangkat saya menjadi imam. Mana aja mbak antum marobi bilang. Dorong-dorong, diterus-terus kok kepakat. Ini bukan karena kelebihan saya, bukan karena kelebihan saya. Gharratkumul hayatud dunya. Di bandara Dubai itu saya datang bulan Desember seperti ini. Kantor-kantor itu saya lihat. Di kantor-kantor itu saya lihat pohon Natal. Jadi kalau sekarang mereka bangga dengan menara yang tingginya 800 meter, mereka mengadakan tempat untuk Grand Prix, tempat untuk sepak bola, kaos Emirat dibagikan kepada ya, nilai-nilai keislaman itu sudah banyak ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Yang terakhir kita alami mengadakan hubungan diplomatik dengan ini jadi itu bukan aku, baru orang Arab itu diatur enggak. Masalahnya ya keberadaan mereka yang berada dalam posisi menjauh dari nilai-nilai Islam. Cukup kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.